Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar kesehatan. Hari ini kita akan bahas nutrisi yang baik untuk kulit bersama dengan Dr. Dini Aulia Insani, dokter spesialis gizi. Halo Dr. Dina, apa kabar dok? Iya, sehat Dokter Dina ya. Oke, dokter kita bahas nutrisi untuk kulit ya dok? Iya, Iya. Nah, yang pertama mungkin dokter sebetulnya apa sih manfaat memenuhi nutrisi ini dok untuk kulit? jadi kulit itu apa yang tampak di permukaan tubuh. Jadi kalau kita ketemu sama orang, itu kan kulit yang pertama kali terlihat. Jadi penting sekali kesehatan nutrisi untuk kulit tidak hanya yang diaplikasikan di kulit, tapi juga nutrisi untuk di dalam tubuh supaya kulit itu terlihat sehat ya. Jadi konsumsi makanan untuk nutrisi kulit itu penting. Oke, baik. Kemudian dok, nutrisi apa saja dokter yang baik untuk kulit ini? Dari makanan mungkin makanan apa dan nutrisinya mengandung apa saja dok? Ya, jadi nutrisi yang baik untuk kulit itu prinsipnya adalah yang menekan radikal bebas, yaitu yang tinggi antioksidan ya. Kalau kita bicara antioksidan itu tidak jauh juga keterlibatannya dari vitamin dan mineral, vitamin E, vitamin C, flavonoid, karotenoid, ubiquinol, glutathione. Nah, yang lagi rame kan glutathione juga tuh ya. Nah, dari makanan apa saja? Nah, yang penting adalah kalau kita bicara secara keseluruhan, makanan yang tidak cepat menaikkan gula darah dan yang seratnya tinggi. Jadi jangan yang karbohidrat yang simpleks cepat serap gitu ya. Nah, pilihlah karbohidrat yang kompleks karena dia tinggi serat. Kemudian untuk protein, nah kalau kita bicara makanan itu kan harus lengkap ya. Jadi ada karbohidrat, ada protein. Jadi kalau protein pilih yang nilai biologinya baik yaitu ikan, putih telur gitu ya, eh, ayam, dadanya gitu ya. Kemudian kalau lemak kita bicara lemak yang eh, rendah lemak jenuh ya, dilengkapi dengan sayur dan buah. Nah kalau buah-buahan itu tadi kalau kita bicara flavonoid, karotenoid itu yang warnanya merah, kuning, orange. Sederhananya gitu. Kemudian kalau sayur-sayuran kita bicaranya sayuran hijau, kacang-kacangan ya. Kalau tadi glutathione itu ada di brokoli, asparagus, alpukat gitu ya. Nah, jadi pilih jenis-jenis yang memang baik untuk nutrisi kulit. Oke. Tapi ada juga dokter sekarang-sekarang ini konsumsi kolagen ya dokter ya dari minuman Ya, biasanya kayak gitu. Kalau itu seperti apa dok? nah, kalau untuk kolagen sendiri itu kalau berupa minuman pasti akan berbeda ya. Ada yang sekarang tuh macam-macam. Jadi ada yang bentuknya minuman, ada yang bentuknya seperti obat gitu ya. Nah, kalau kita bicara efektivitasnya sebenarnya kolagen itu sulit bekerjanya kalau melalui saluran cerna. Ya, jadi sebenarnya kolagen itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter kulit itu yang merangsang pembentukan kolagen itu paling efektif atau injeksi-injeksi gitu ya. Nah, itu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dokter kulit itu yang efektif. Tapi sebenarnya kalau melalui oral itu tidak sebaik tindakan yang dilakukan oleh dokter. Jadi itu hanya sama seperti sifatnya seperti suplementasi biasa gitu ya. Kalau kalau menurut saya sih selama selama makannya baik, kemudian ada pilihan bahwa lebih baik melakukan perawatan kulit, saya anjurkan sih sebaiknya lebih ke arah perawatan kulit. Oke. Kalau sayuran juga dibutuhkan katanya ya dok ya untuk kulit dok. Betul, sayuran iya, apalagi tadi kalau kita bicara glutathione tadi ya, kemudian kalau bicara em, apa fitonutrien, nah fitonutrien tadi flavonoid, karotenoid, nah itu yang merah kuning orange itu kan juga ada di beberapa sayuran ya, wortel gitu ya. Timun itu tinggi air, cairan, jadi dia juga baik untuk hidrasi kulit juga gitu ya. Jadi kalau dari gizi sebenarnya berwarna-warni itu baik, tapi kalau memang sedang melakukan intens untuk perawatan kulit,
pilihlah tadi yang sumber vitamin E, kemudian vitamin C, kemudian glutathione dari brokoli dan asparagus, kemudian tinggi cairan dari timun gitu ya, kemudian yang warnanya merah, kuning, orange, tomat, jeruk, wortel bisa jadi pilihan. Oke, kalau suplemen dokter tadi bilang juga untuk kulit itu yang mengandung apa dokter? Sekarang katanya apa vitamin E gitu ya dokter? Itu Ya. gimana dok? Nah, kalau dalam bentuk suplemen memang biasanya tuh kandungannya vitamin C, vitamin E, kemudian yang terbaru ini kan untuk mencerahkan kulit itu glutathione ya, dengan kombinasi ALA, dia jenis lemak esensial yang baik. Nah, tapi sebenarnya untuk suplementasi itu dibutuhkan bila memang kita sedang kekurangan atau sulit memenuhinya dalam makanan. Karena kan vitamin mineral dalam bentuk suplemen itu juga bagaimanapun itu adalah obat gitu ya bentuknya. Jadi beda kalau kita dapat dari makanan. Nah, jadi suplementasi sih prinsipnya kalau seperti vitamin C dia karena larut air mudah untuk kalau kita kelebihan dia mudah untuk dibuang melalui ginjal ya. Jadi air kencing warna kencing kita jadi kuning gitu ya. Nah, tapi kalau yang jenisnya vitamin larut lemak, nah itu hati-hati. Jadi dosisnya juga harus diperhatikan, tidak boleh berlebihan karena nanti dia jadinya juga toksik karena dia sulit untuk dikeluarkan di dalam tubuh. Oke. Kemudian dokter ada tandanya nggak sih dok kalau misalnya kulit kita itu apa namanya tidak sehat gitu ya dokter kurang nutrisi? Hmm. Gampang sebenarnya kalau kita bicara kulit ya. Jadi kalau kulit kurang nutrisi kita bisa lihat kalau melihat itu masalahnya kusam. Kusam ya. Kalau orang apa Gen Z sekarang bilangnya nggak glowing gitu ya. Nggak Ya. glowing, kemudian berjerawat ya, mudah 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 berjerawat gitu, berminyak ya. Nah, kalau kita pegang lagi dia cenderung kasar dan bersisik ya, karena tadi kita bicara juga terkait hidrasi. Nah, kemudian dia lebih lebih kering. Nah, kenapa tadi juga dianjurkan hidrasi pada kulit itu penting. Jadi kalau yang bermasalah itu biasanya kering, kasar, bersisik, kemudian lebih kendur ya, karena tadi juga kita singgung tentang kolagen karena kan itu juga memerlukan nutrisi gitu ya. Oke, berarti kalau sehat itu tanda-tandanya cerah gitu ya dokter ya? Betul, bukan berarti putih ya. Kalau kita bicara glowing itu kan nggak mesti bahwa kulit itu harus putih. Jadi apapun warna kulitnya tapi yang sehat, ya kan? Hmm. Sahabat Aljan, itu dia tadi kita sudah membahas ya apa saja nutrisi yang baik untuk tubuh dari konsumsi buah-buahan dan makanan-makanan yang tadi mengandung yang dibutuhkan ya, serta konsumsi air putih, hidrasi tadi. Tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjut membahas tetap di Aljon Medical Forum. Dokter, seberapa penting konsumsi air putih dokter? Tadi mungkin sudah disinggung sedikit ya dokter. Ya, jadi air putih itu penting sekali ya. Kalau saya bicara air putih itu berarti kan tidak berwarna dan tidak berasa ya, karena sekarang air bermacam-macam. Nah, Mm-mm. tapi kalau untuk kepentingan kulit tidak hanya sekedar hidrasi, kita juga bicara sebenarnya terkait elektrolit, terutama orang yang dengan aktivitas fisik yang tinggi ya. Jadi kalau kita bicara 8 gelas terus 2 liter itu sebenarnya kan standarnya. Tapi masing-masing orang sebenarnya berbeda-beda tergantung aktivitasnya dan berat badannya. Jadi sederhananya cukup dikali 30 mili, jadi itu adalah kebutuhan dalam sehari. Kalau beratnya 80 atau 90 dengan tinggi ya kan. Nah, itu bisa jadi sampai 2,5 sampai 3 liter itu diperlukan ya. Jadi supaya kulitnya nggak kering karena tadi kalau tanda kulit tidak terhidrasi dengan baik dia akan kering dan kasar ya. Nah, itu penting. Oke. Kalau kita tadi ngomongin suplemen dokter vitamin itu sebetulnya aman nggak sih dok untuk kulit atau sebetulnya masih yang sangat berpengaruh itu dari konsumsi makan makanan tadi dok? Nah, suplemen itu memang diperlukan, akan diberikan bila sulit sekali terpenuhi dari makanan ya, ataupun minuman misalnya ya.
dari jus sebenarnya kan itu dari buah sayur itu tadi kita bicara buah sayur itu tadi kan bisa di jus juga. Nah, sebenarnya sudah cukup bila kita rutin melakukan. Tapi kalau kondisi memang sedang menurun gitu ya, beberapa suplementasi juga eh, kita anjurkan selama dosisnya ini ya, dosis harian pun masih aman. Nah, kalau kita berikan dalam dosis tinggi, biasanya kan itu untuk terapi ya. Kalau memang misalnya saya juga beberapa kali mendapatkan rujukan dari dokter spesialis kulit, misalnya untuk membantu terkait jerawat, ya, terkait alergi. Nah, itu biasanya kita juga berikan suplementasi yang membantu untuk penyembuhan permasalahan kulitnya. Oke, baik. Kalau makanan yang tidak baik untuk dikonsumsi, Dok, apa Dok untuk kulit? Ini, jadi makanan yang tidak baik tadi kan secara garis besar sebenarnya makanan yang baik adalah yang tidak cepat menaikkan gula darah dan tinggi serat. Berarti kalau makanan yang tidak baik adalah yang cepat menaikkan gula darah ya. Biasanya itu yang tinggi gula, terus tepung-tepungan ya. Karena kalau kita bicara tinggi gula itu kan cepat sekali kita konsumsi dia akan cepat menaikkan gula darah. Kemudian kalau yang tepung-tepungan juga begitu, dia mudah diserap, akhirnya cepat menaikkan gula darah. Yang ketiga apa? Yang berminyak dan berlemak tinggi. Nah, itu kan karena mempengaruhi nanti sebum pada kulit juga kalau berlebihan ya. Itu penting. Oke. Kalau ini dokter katanya coklat dan kacang-kacangan katanya bisa bikin berjerawat. Kalau betul emang kandungannya apa dokter? Kok bisa begitu dok? Oke, nah pertama kalau kita bicara coklat, coklat itu tadi kan kalau kita sebenarnya kalau di gizi ya, kalau coklat itu jenisnya dia kakaonya lebih dari 80% cenderung pahit memang. Nah, itu tidak ada masalah. Nah, tapi yang permasalahannya sekarang adalah yang tinggi gula. Nah, kita balik lagi bahwa kalau tinggi gula itu cepat menaikkan gula darah. Nah, segala sesuatu yang cepat menaikkan gula darah meningkatkan radikal bebas dalam tubuh dan peningkatan lemak ya, termasuk sebum pada kulit. Jadi yang sebum-sebum pada kulit yang kadang suka bikin jadi komedo ya akhirnya gitu ya. Nah, jadi penyebab jerawat. Nah, itu biasanya disebabkan oleh makanan tinggi gula termasuk dari coklat. Nah, kemudian kalau kita bicara kacang, sebenarnya kacang itu juga bukan ada yang bilang ujungnya itu loh yang penyebabnya ya. Bagian tertentu dari kacang tuh ada tuh itu sebenarnya tidak secara langsung ya. Tapi sebenarnya gini, kacang itu dia kan jenis protein. Jadi ada beberapa kasus atau beberapa orang yang memang memiliki kerentanan alergi gitu ya. Nah, yang memiliki kerentanan atau memiliki potensi alergi itu bisa muncul jerawat. Nah, itu juga beberapa kasus sering dikonsulkan juga. Jadi kadang kalau kita mau mengetahui bahwa memang individu itu memiliki kerentanan, biasanya kita minta off dulu dalam 2-3 bulan ya, biar nanti baru kita evaluasi apakah jerawatnya pun membaik dengan menghilangkan kacang-kacangan. Tapi sebenarnya bukan hanya kacang-kacangan ya, beberapa protein itu juga memicu misalnya seperti seafood pun kan juga bisa beberapa orang memiliki kerentanan gitu ya terhadap alergi. Nah, itu yang perlu hati-hati. Oke, berarti makanan yang berlemak itu sebetulnya tidak baik juga ya dok ya? Iya, jelas. Karena kalau berlebihan, dia akan meningkatkan produksi lemak. Salah satunya juga di kulit gitu. Jadi yang sebum penyebab jerawat, yang komedo jadi lebih berminyak, akhirnya menimbulkan jerawat itu karena kelebihan konsumsi lemak juga. Oke. Terakhir dokter Dina, apa yang mau disampaikan untuk menjaga kulit ya dokter terkait dengan nutrisi dok? Oke. Penting untuk menjaga nutrisi tubuh karena kulit tadi adalah gambaran dari kesehatan tubuh. Jadi tidak hanya bicara makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, tapi juga diperhatikan vitamin, mineral, dan termasuk tadi kebutuhan cairan harian harus terpenuhi ya, supaya kulit tetap sehat, terhidrasi baik gitu ya, dan glowing bercahaya ya. Oke deh, baiklah. Terima kasih banyak Dokter Dina hari ini atas sesinya mengenai nutrisi untuk kulit. Terima kasih banyak dok. Oke. Sama-sama.
Sahabat Eljon, itu dia tadi ya makanan-makanan apa saja yang harus dihindari juga, yang tadi tinggi lemak dan tinggi gula ya, terus juga ada tips dan trik yang tadi sudah disampaikan. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga Dr. Dina Aulia Insani, dokter spesialis gizi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!